Saudara, jelang debat calon wakil presiden yang akan diselenggarakan pada nanti malam, sejumlah persiapan terus dimatangkan di Jakarta Convention Center Senayan. Persiapan venue debat cawapres masih berlangsung hingga siang ini, termasuk persiapan podium. Berbeda dengan debat pertama, pada debat yang akan digelar pada pukul 19 malam nanti, cawapres akan berdiri di depan podium, saudara. Tema debat cawapres adalah soal ekonomi, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk mengamankan jalannya debat, Polda Metro Jaya juga menerjunkan 2.464 personel. Kita akan pantau langsung ke Jakarta Convention Center JCC Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di sana. Tifal, selamat siang. Sudah sejauh mana kemudian persiapan jelang debat pada nanti malam di sana? Tinggal pematangan aspek teknis saja yang sedikit lagi sudah dilakukan oleh tim dari penyelenggara debat kali ini, tim penyiarannya begitu ya, dari tim panitia penyelenggara juga sudah mematangkan aspek teknis sampai akhirnya akan debat kita simak nanti malam di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara, kami seperti mengalami kendala begitu teknis di 3 bersama zona. Ini dikhususkan untuk para pendukung. Ya, Sisko. Baik, Tifal, silakan dengan laporan Anda bagaimana pematangan aspek teknis yang berada di sana. Bisa digambarkan kembali? Oke, saya coba gambarkan kepada Anda terlebih dahulu. Di layar kaca saat ini yang Anda lihat adalah gambaran zona-zona khusus bagi tiap pasangan capres-cawapres dan juga para pendukungnya begitu ya. Kalau Anda lihat ada kursi yang berwarna hitam, ini ditujukan untuk para pendukungnya nanti yang akan duduk di sana. Sementara kursi berwarna putih itu ditujukan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan Anda juga melihat ada podium di sini. Podium ini disediakan khusus, berbeda dengan debat yang berlangsung pada minggu lalu di tanggal 12 Desember 2023 khusus untuk calon presiden begitu ya. Jadi calon wakil presiden disediakan podium khusus nanti selama pelaksanaan debat nantinya. Ini untuk panggung utama, sementara kalau Anda lihat juga di sini adalah podium khusus bagi dua moderator yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum akan memandu rangkaian debat nanti. Ada nama Alvito Dinova Gintings dan juga teman kita Diviana Cerlisa yang akan memandu nanti malam. Dan di belakang kalau Anda lihat juga ada kursi-kursi khusus, ini ditujukan bagi para tamu undangan, baik itu dari jajaran Komisi Pemilihan Umum, kemudian Badan Pengawas Pemilu dan juga tamu-tamu undangan lainnya yang sudah diundang oleh pihak penyelenggara debat yang akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, Sisko. Baik, itu dari ataupun juga persiapan, pematangan dan aspek teknis ya, Tifal. Lantas kalau untuk pengamanan di sekitar JCC, apakah nanti akan ada rekayasa lalu lintas juga di sana? Itu akan berlaku secara dinamis. Tadi juga Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah menyampaikan kepada awak media tadi bahwa semua akan berlaku dinamis dan pengamanan akan berlaku secara dalam 3 lapis. Namun aktivitas di area Gelora Bung Karno masih dinilai bisa dilakukan secara normal. Lebih lengkap kami ajak Anda untuk mendengar keterangan lengkap dari Kapolres Metro Jakarta Pusat soal pengamanan debat malam nanti. Terkait dengan pengamanan debat cawapres pada hari ini yang akan berlangsung pada pukul 19.00 di kawasan GBK, tepatnya di JCC ini, Polri menyiapkan pengamanan hingga 2.500 personil pasukan yang tersebar pada baik itu di ring 1 di lokasi acara, kemudian juga di ring 2 khususnya di luar area daripada JCC ini, bahkan sampai dengan ring 3, artinya seputaran kawasan GBK termasuk area-area parkir. Tapi perlu dicatat juga bahwa rekayasa akan disiapkan nantinya apabila kepadatan lalu lintas terjadi. Nantinya akses jalan dari Jalan Gatot Subroto menuju Gerbang Pemuda akan ditutup apabila ada kepadatan, sehingga kendaraan diminta untuk tetap lurus menuju ke Simpang Selipi. Begitu pula untuk akses jalan dari arah Selipi menuju Gatot Subroto. Untuk jalur di Jalan Layang Rumah Sakit Ladogi ini akan ditutup nantinya untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar. Sementara untuk area Gelora Bung Karno nanti akses masuk dan keluar akan dikhususkan. Untuk gerbang masuk ditujukan untuk gerbang 7 dan 10,
sementara untuk gerbang 5 dan 8 GBK ditujukan untuk arus kendaraan yang akan keluar dari Gelora Bung Karno. Tentu ini akan jadi perhatian terutama untuk para pengguna jalan di sekitar area GBK, diminta untuk berhati-hati dan segera untuk mencari arus ataupun juga jalan-jalan alternatif untuk terhindar dari potensi kemacetan yang terjadi selama rangkaian debat akan berlangsung malam nanti. Sisko. Baik, tentunya selain melihat bagaimana saling adu gagasan dan juga adu visi misi, masyarakat juga harus juga menjaga ataupun juga menaati aturan lalu lintas, terlebih yang akan mengarah ke JCC Senayan Jakarta. Terima kasih Tifa Solesa yang melaporkan langsung dari sana.